Selamat malam saudara, Indonesia Bicara kembali hadir menjumpai Anda malam hari ini bersama saya Herdina Suherdi. Saudara, pemerintah menyatakan bahwa semua wilayah di zona PPKM level 1 hingga 3 diperbolehkan untuk menggelar pembelajaran sekolah tatap muka secara terbatas. Dan Mendikbudristek Nadiem Makarim menegaskan bahwa vaksinasi tidak menjadi syarat utama untuk memulai sekolah tatap muka ini. Kita akan membahas lebih jauh dalam Dialog Indonesia Bicara dengan tema pembelajaran tatap muka terbatas, dan malam hari ini sudah terhubung bersama kami dua orang narasumber di segmen awal ini, yaitu adalah Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbudristek Bapak Muhammad Hasbi dan juga Komisioner KPAI Jasra Putra. Selamat malam Pak Hasbi dan juga Pak Jasra. Selamat malam Mbak Herdina. Selamat malam Mbak Her, Pak Direktur. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Salam sehat Bapak-Bapak. Kita akan langsung saja membahas ini soal pembelajaran tatap muka terbatas. Saya ke Pak Hasbi terlebih dahulu. Setelah sekian lama para siswa belajar secara online, secara daring begitu, akhirnya kini pemerintah memperbolehkan. Apa kemudian yang melatar belakangi Pak? Sudah dibolehkannya kembali dilakukan pembelajaran tatap muka di zona 1 hingga 3 tadi, atau di PPKM level 1 hingga 3. Pak Hasbi. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mbak Herdina. Saya pikir paling tidak ada dua hal yang melatar belakangi pembukaan pembelajaran tatap muka terbatas pada saat ini. Yang pertama adalah terkait dengan situasi penanganan COVID-19 di negara kita yang terus menunjukkan perbaikan yang signifikan. Kita mendengarkan atau membaca pengumuman dari berbagai media bahwa jumlah kabupaten kota yang berada pada level 3 terus meningkat, dan jumlah kabupaten kota yang berada pada level 4 terus menurun. Nah, kami mencatat bahwa saat ini kabupaten kota yang berada di level 3 sebanyak 366 dan level 2 sebanyak 58 kabupaten kota. Nah, di kedua level tersebut ada kurang lebih sebanyak 400.000 satuan pendidikan yang siap melaksanakan pembelajaran tatap muka, menyongsong diperbolehkannya oleh pemerintah melalui Inmendagri nomor 35 tahun 2021. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah berlangsungnya COVID-19 selama 1,5 tahun ini, kita melihat bahwa ada banyak sekali potensi dampak negatif yang dihasilkan terhadap peserta didik kita. Yang pertama terkait dengan meningkatnya angka putus sekolah, di mana sebagian anak kita yang putus sekolah harus bekerja untuk membantu orang tuanya, membantu kehidupan keluarga. Kemudian juga ada hal atau persoalan yang terkait dengan persepsi orang tua yang menganggap bahwa apabila anak tidak ke sekolah maka sesungguhnya tidak ada proses pembelajaran. Nah, dampak yang kedua adalah terkait dengan penurunan capaian pembelajaran. Di sini ada dampak potensi hilangnya kesempatan belajar atau yang sering disebut orang dengan learning loss. Nah, di samping itu juga ada meningkatnya jarak atau lebarnya kesenjangan capaian pembelajaran antara daerah-daerah yang berada di daerah terpencil dengan daerah-daerah yang berada di perkotaan. Baik. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah risiko kekerasan yang mungkin terjadi bagi anak di rumah. Baik, Pak Hasbi, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai dampaknya dan kemudian persiapannya, saya juga ingin tahu sebetulnya bagaimana ketentuan ketika di daerah dengan PPKM 1 hingga 3 ini diperbolehkan untuk menggelar kegiatan belajar tatap muka. Karena disebutkan oleh Pak Nadiem Makarim bahwa vaksin tidak menjadi syarat utama. Apa saja Pak sebetulnya ketentuannya? Ya. Jadi memang ada beberapa ketentuan bagi satuan pendidikan yang ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Yang pertama adalah mereka harus memenuhi daftar periksa protokol kesehatan sebelum melaksanakan tatap muka. Jadi kami telah menyusun daftar periksa protokol kesehatan untuk dipenuhi oleh satuan pendidikan dan didaftarkan ataupun diinformasikan melalui Dapodik maupun melalui EMIS di Kementerian Agama. Kemudian yang kedua adalah mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka terbatas dengan pembelajaran jarak jauh.
Nah, yang ketiga tentu ini yang paling utama, mereka harus mendapat izin dari orang tua wali. Mereka lah yang menentukan apakah anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka ataupun jarak jauh. Kemudian harus ada pengawasan atau monitoring dari pemerintah. Dan ini berguna apabila ada kasus yang ditemukan, maka tentu kita akan mengambil tindakan yang diperlukan. Nah, inilah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan ketika mereka akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pak, Dan yang paling pasti tentu instruksi negeri jadi hal yang paling utama. Pak, itu betul bahwa vaksinasi tidak menjadi syarat utama? Ya, seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa pemerintah telah menetapkan surat keputusan bersama 4 menteri terkait dengan panduan pembelajaran tatap muka. Nah, dalam surat keputusan itu salah satu di antaranya disebutkan bahwa bagi pendidik ataupun tenaga kependidikan yang telah menerima vaksin COVID-19, maka mereka wajib menyediakan opsi pembelajaran tatap muka. Seperti itu dalam surat keputusan bersama. Baik, saya ke Pak Jasra Putra. Pak, menanggapi bahwa pemerintah akan mulai memperbolehkan kegiatan belajar mengajar tentu dengan terbatas dan dengan prokes, namun tidak mensyaratkan vaksin sebagai syarat utama. Bagaimana tanggapan dari KPAI, Pak Jasra? Ya, sebetulnya KPAI sejak awal terus mendorong ya pembelajaran tatap muka ini ya, termasuk juga sebelum varian Delta yang yang menyasar anak-anak gitu. Karena selama ini kita menganggap anak-anak ini tidak menjadi sasaran COVID, tapi nyatanya di periode Juli dan Agustus ini kan datanya banyak gitu ya. Bahkan yang meninggal sudah di tanggal 8 Agustus itu di angka 1000 gitu ya. Kemudian yang terpapar itu ada sekitar 400.000 lebih gitu ya. Nah, tentu harus menjadi pertimbangan kita terkait variabel vaksin ya. Karena kalau kita lihat Jakarta misalnya ketika vaksinasinya capainya cukup tinggi, itu membuktikan bahwa pengelolaan manajemen kasusnya kan bisa dikendalikan gitu ya. Nah, tentu ini harus menjadi pertimbangan kita. Memang benar ada SKB 4 Menteri apa yang disampaikan oleh Pak Direktur itu yang ditetapkan di bulan April ya Pak Direktur ya. Tapi itu terjadi ketika kita menganggap bahwa anak-anak ini kan tidak menjadi sasaran terbanyak dari COVID-19. Nah, oleh sebab itu tentu KPAI terus mendorong kesiapan daerah ya, baik provinsi maupun kabupaten kota terkait pembelajaran tatap muka ini. Karena di SKB 4 Menteri itu kan ada soal 5 siap tadi ya, pemerintah daerah, kemudian infrastruktur sekolah, guru, siswa, dan termasuk juga izin daripada orang tua. Karena kita melihat dalam kajian kita melihat 3L itu Pak Direktur, loss learning gitu ya, kemudian loss protection, dan termasuk juga loss generation gitu. Kalau prasyarat-prasyarat itu tidak kita cukupi gitu ya. Nah, lalu yang kedua, memang kalau kita lihat vaksinasi ini kan masih berjalan belum menggembirakan gitu Mbak. Dari 26 juta sasaran pemerintah dalam catatan Kemenkes itu kan baru dosis pertama itu baru 2,5 juta gitu ya. Yang kedua, dosis kedua baru di angka 1,4 juta. Nah, saya kira mudah-mudahan ketertinggalan dari target 26 juta ini kan segera dilakukan percepatan ya, baik dalam mekanisme dalam vaksin di sekolah maupun di luar sekolah gitu Pak. Baik, kalau berdasarkan catatan dari KPAI sendiri Pak, sebetulnya selama pembelajaran secara online yang berlangsung sudah hampir 2 tahun ini, apa dampak yang paling merugikan terutama bagi anak-anak sehingga kita memang urgent perlu melakukan sekolah tatap muka digelar secara segera begitu? Ya, dari awal memang kita terus melakukan kajian ya, mulai dari Maret 2020 sampai hari ini ya, terkait pembelajaran jarak jauh itu kan dalam kesimpulan kita dan termasuk juga Pak Menteri menyampaikan ya bahwa PJJ itu kan belum efektif dilaksanakan ya. Ada beberapa persoalan teknologi yang tentu tidak semua keluarga Indonesia memiliki gitu ya, soal kuota data, soal akses internet dan seterusnya. Kemudian yang kedua soal
teknik pembelajaran yang dilakukan oleh guru kita kan dalam 17 bulan pandemi berlangsung ini kan masih banyak catatan-catatan pembelajaran yang katakanlah yang belum menyenangkan, pembelajaran bagaimana siswa berinteraksi walaupun dengan teknik pembelajaran jarak jauh gitu ya. Kemudian soal trust gitu, di mana soal trust itu di awal pandemi kita temukan pokoknya guru harus memberikan PR 2 sampai 3 dalam satu hari ini tanpa ada interaksi gitu ya. Jadi guru tidak percaya kalau tidak ada PR diberikan kepada siswa gitu. Nah ini jadi trust ini pada akhirnya guru menganggap kalau tidak ada PR itu tidak ada pembelajaran. Nah ini saya kira menjadi catatan kita. Kemudian soal durasi waktu juga ya, kalau anak-anak itu katakan 3 sampai 4 jam di depan layar, kalau tidak ada pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif ya tentu membosankan. Kita saja yang bekerja dari rumah ya Pak Direktur ya, dengan 1 hari depan layar itu sangat membosankan sekali gitu ya. Belum lagi dampak-dampak kesehatan mata gitu ya, kemudian dampak-dampak lainnya gitu ya. Nah oleh sebab itu tentu 2 pembelajaran ini tentu terus kita dorong, karena ke depan tentu dunia pendidikan tidak boleh mundur ya. Pembelajaran luring dan daring ini kan dalam undang sistem pendidikan nasional kita kan tersedia. Nah tinggal lagi bagaimana mengemas ini, kekuatan pembelajaran ini bisa menyenangkan, kemudian mengasihkan ya, sehingga anak-anak kita itu dalam situasi apapun dia bisa belajar dari sumber-sumber belajar yang ada, termasuk dari guru juga, Pak. Ya, dalam situasi apapun bagaimana anak-anak tetap bisa belajar. Saya ke Pak Hasbi, karena ini Pak Hasbi adalah Direktur Pendidikan Anak Usia Dini. Artinya anak usia dini tentu butuh pendekatan yang berbeda begitu ya Pak ya, tidak seperti anak-anak yang sudah lebih besar usianya. Bagaimana nanti kira-kira mekanisme yang akan dilakukan ataupun cara teknis yang akan dilakukan oleh para pendidik kita agar bisa memberikan kualitas pendidikan yang baik, kendati melakukannya tadi Bapak sebutkan akan ada kombinasi tatap muka dan jarak jauh. Akan seperti apa itu Pak Hasbi? Ya, ada satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui bahwa ketika berbicara mengenai pendidikan anak usia dini, maka kita berbicara mengenai sejauh mana kemitraan antara orang tua dan satuan pendidikan, keluarga dan satuan pendidikan. Karena anak usia dini terutama di masa BDR ini hanya bisa belajar melalui perantaraan orang tuanya. Maka sejak awal masuknya pandemi di bulan Maret tahun 2020, kita terus menggencarkan upaya-upaya untuk mendukung orang tua agar memiliki kompetensi yang dibutuhkan, baik itu kompetensi pedagogik maupun kompetensi yang bersifat substansi, agar mereka bisa menjadi pendidik di rumah. Kita melaksanakan banyak sekali kegiatan yang mendukung orang tua, misalnya menyediakan pedoman-pedoman esensial yang dibutuhkan oleh orang tua terkait dengan dimensi perkembangan anak. Kemudian kita juga menyediakan seri webinar bagi orang tua agar mereka dapat belajar bagaimana cara menjadi pendidik yang pertama dan utama di rumah. Karena tidak ada satupun orang tua yang pernah dipersiapkan untuk menghadapi hal seperti ini. Ya, dan itu sudah dilakukan ya Pak, artinya? Ya, sejak awal masuknya pandemi kita sudah konsisten melakukan hal tersebut sampai sekarang. Evaluasinya seperti apa Pak hasilnya? Ya, ketika kita melakukan evaluasi dengan mengumpulkan survei dari orang tua, pada umumnya orang tua mengatakan bahwa mereka sangat terbantu dengan kegiatan ini karena mereka dapat memperoleh sumber-sumber pembelajaran yang akan mereka laksanakan di rumah secara mudah, baik melalui laman yang dikelola oleh Kemendikbud maupun melalui laman-laman pihak ketiga yang membantu dalam pelaksanaan program belajar dari rumah di masa pandemi ini. Baik, Pak Jasra Putra, ini terkait dengan anak-anak terutama yang masih belum bisa mendapatkan vaksinasi begitu ya, yang usianya masih di bawah 12 tahun. Apa hak-hak yang harus betul-betul dijaga dan didapatkan oleh mereka dan harus dilindungi oleh yang dewasa ketika memang nantinya pembelajaran tatap muka ini bisa dilakukan? Ya, bagi adik-adik kita yang 12 tahun ke bawah ya, terutama usia SD sebagian ya dan PAUD juga gitu. Nah, tentu ini kalau kita lihat sebelum Covid ini kan 24 jam waktu anak-anak ini kan ada di rumah 8 jam, di masyarakat 8 jam dan 8 jam di sekolah misalnya. Tapi hari ini 2 jam sekolah dan masyarakat itu hilang.
total semuanya berada di rumah. Nah, oleh sebab itu tentu apa yang disampaikan oleh Pak Direktur, Tripusat Pendidikan ini menjadi kunci ya untuk membangun bagaimana proses pembelajaran dari rumah. Karena kalau kita lihat dari situasi keluarga, tentu ini tidak semuanya seragam ya. Keluarga-keluarga kota, keluarga-keluarga yang memiliki pendidikan yang mumpuni ya mungkin bisa melakukan pendampingan pembelajaran gitu ya. Tapi bagi keluarga yang keterbatasan mendampingi, kemudian kemampuan membaca saja mungkin sulit gitu ya, tentu ini adalah tantangan-tantangan yang tidak mudah. Nah, kemudian yang kedua, tentu kunci untuk menyelamatkan anak-anak ini karena belum ada vaksin ya, tetap berada bagaimana dukungan lingkungan gitu ya, bagaimana orang tua memastikan berdialog dengan anak sehingga terbangun disiplin positif ya kepada anak-anak kita, katakanlah untuk menerapkan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, ada saran dokter misalnya rentang jam 8 sampai jam 10 harus berjemur 10 sampai 15 menit gitu ya. Nah, ini kan partisipasi ini kan harus dibangun, orang tua kan harus paham. Dan kalau kita lihat jam-jam pagi itu kan jam berada dalam situasi pembelajaran daring. Nah, bagaimana guru juga mendorong situasi ini agar Pak Jasra, izin saya potong, tapi tidak semua orang tua kemudian punya kesempatan untuk melakukan itu di saat orang tuanya mungkin juga harus bekerja begitu, Pak. Bagaimana solusi terbaiknya? Iya, jadi kesulitan-kesulitan belajar ini kan tentu guru harus memahami itu ya, mapping dari setiap peserta didik ini. Situasi orang tua yang tidak bisa mendampingi, kemudian harus keluar rumah gitu ya. Nah, mungkin saja dilakukan apakah dengan guru kunjung terbatas ya, dengan protokol kesehatan yang ketat gitu ya. Atau mengumpulkan 2 atau 3 anak ya, yang mungkin bisa membantu kesulitan-kesulitan belajar yang ada di rumah itu gitu Pak. Ya, baik. Pak Hasbi, dengan kendala yang ada tadi juga disebutkan oleh Pak Jasra, apa kira-kira langkah terbaik yang nanti akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan juga Ristek, terutama jika ini menyangkut anak-anak usia dini begitu. Apakah nanti lalu seperti apa kira-kira penerapannya begitu kan, tadi disebutkan terbatas, apakah akan setiap hari atau dalam seminggu berapa kali, seperti apa kira-kira, mungkin bisa disampaikan singkat Pak. Ya, saya pikir pembelajaran termasuk di jenjang pendidikan anak usia dini telah kita sampaikan panduannya dalam SKB 4 Menteri yang kita terbitkan. Nah, di situ disampaikan bahwa untuk jenjang pendidikan anak usia dini juga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk level 3 ke bawah. Nah, apa yang harus dipatuhi? Yang pertama tentu terkait dengan penerapan protokol kesehatan dan pemenuhan sarana protokol kesehatan. Yang kedua adalah tentu terkait dengan bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan pada saat pembelajaran. Misalnya kapasitas maksimal dari satu rombongan belajar yaitu hanya 5 anak dan tentu harus menjaga jarak. Ya, yang ketiga terutama juga terkait dengan bagaimana kita menjaga kemitraan dengan orang tua. Karena anak usia dini hanya akan belajar apabila dibantu oleh orang tuanya. Dan mereka akan lebih banyak di rumah. Oleh karena itu, maka kemitraan dengan orang tua menjadi hal yang sangat strategis untuk dijaga dan ditingkatkan. Baik, terakhir apa yang bisa kita jaga bersama, baik itu institusi pendidikan maupun juga para orang tua, agar learning loss ini tidak semakin terjadi dan juga pembelajaran bisa dilakukan tapi tetap secara aman. Singkat saja Pak Jasra barangkali. Sesudah itu Pak Hasbi. Silakan Pak Jasra. Ya, situasi beragam kondisi rumah ini kan harus dipahami oleh guru ya. Nah, oleh sebab itu tentu komunikasi menjadi kunci ya untuk kesuksesan pembelajaran yang masih di rumah itu gitu ya. Nah, semakin detail mappingnya, kemudian tentu treatmentnya tentu mungkin akan berbeda dengan dengan orang tua lain, maka saya kira kesulitan-kesulitan belajar itu akan mudah dihadapi baik oleh guru maupun orang tua gitu Pak. Pak Hasbi silakan. Ya, yang pertama menurut saya adalah tentu ketaatan terhadap implementasi protokol kesehatan. Apabila kita mampu mentaati implementasi protokol kesehatan ini, maka kita akan dapat menjaga penularan yang lebih luas oleh COVID-19.
Nah, yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, perlu kemitraan yang lebih baik antara orang tua, kemudian sekolah dan masyarakat, agar kita mampu menghadirkan lingkungan belajar yang lebih baik bagi anak walaupun kita masih dalam pandemi COVID-19. Baik, Pak Muhammad Hasbi, Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, dan juga Pak Jasra Putra, Komisioner KPAI. Terima kasih banyak sudah berbincang malam hari ini bersama kami di Indonesia Bicara. Sama-sama, salam sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat malam. Pak Direktur. Ya, malam. Ya, dan saudara, usai jeda kami masih akan kembali masih terkait dengan pembelajaran tatap muka terbatas dengan narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Kita lanjutkan kembali perbincangan malam hari ini mengenai pembelajaran tatap muka terbatas. Dan kali ini saya telah terhubung bersama dengan dua narasumber lainnya. Ada Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Sony Harmadi, dan anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur, Isa Ansori. Selamat malam Pak Sony dan juga Pak Isa. Malam Mbak Herdina. Selamat malam. Ya, terima kasih waktunya. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony, saya ke Pak Sony terlebih dahulu. Pak, ini ada kebijakan pemerintah bahwa pembelajaran tatap muka diperbolehkan di level 1, di PPKM level 1 hingga 3, namun vaksin tidak menjadi syarat utama. Bagaimana tanggapan Pak Sony, Pak? Apakah ini aman dan memungkinkan dilakukan, mengingat saat ini di Jakarta misalnya ketika kita mengunjungi atau beraktivitas di pusat-pusat kegiatan, vaksin lengkap ataupun vaksin pertama paling tidak itu menjadi syarat utama. Tanggapan Pak Sony? Ya Mbak Herdina, jadi kita juga belajar dari pengalaman klaster di sekolah beberapa waktu yang lalu dan mencoba untuk berhati-hati, makanya penerapannya sangat hati-hati. Di satu sisi kita memperhatikan hak belajar anak, tetapi di sisi lain kita memperhatikan bagaimana mengendalikan risiko penularan serendah mungkin. Oleh karenanya, hal yang pertama untuk pembelajaran tatap muka terbatas ini harus dipahami level di masing-masing tempat. Ya, kita tahu bahwa berdasarkan instruksi Mendagri nomor 35, 36, dan 37 tahun 2021 mengenai pembelajaran tatap muka di wilayah Jawa Bali dan luar Jawa Bali, untuk level 4 masih daring, ya, sepenuhnya masih daring. Lalu kemudian untuk level 3 dapat melakukan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas maksimal 50% dan level 2 juga maksimal 50%. Tapi ada syarat protokol kesehatan, ya. Yang pertama dalam hal kapasitas maksimalnya sudah jelas, ya, sesuai dengan SKB 4 Menteri. Untuk PAUD maksimal 5 orang atau 33% atau sepertiga. Lalu kemudian untuk SD, madrasah ibtidaiyah, SMP, SMA, SMK, MA, dan seterusnya 50% maksimal atau maksimal 18 orang. Dan untuk SLB maksimal 5 orang. Nah, ini kan udah jelas. Lalu kemudian kondisi kelasnya juga harus memenuhi protokol kesehatan secara ketat. Jadi kita berupaya untuk memitigasi risiko penularan dengan membuat berbagai prasyarat atau prakondisi sehingga sekolah dinyatakan layak atau tidak untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Jarak kan dibuat, lalu kemudian jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka terbatas dengan sistem shift, lalu kemudian ada kewajiban untuk memakai masker, ya, mencuci tangan, menerapkan etika batuk dan bersin, dan seterusnya. Lalu kemudian juga dalam masa transisi 2 bulan pertama ini kantin tidak diperbolehkan, kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan, kondisi medis warga satuan pendidikan harus terdata dengan baik, dan yang boleh masuk adalah mereka yang tidak mengidap penyakit penyerta maupun mereka yang memiliki risiko-risiko lainnya. Nah, untuk mengejar tadi, pendidik dan tenaga kependidikan itu memang dikejar untuk vaksinasinya. Yang paling penting duluannya adalah pendidik dan tenaga kependidikannya. Syarat vaksinasinya sebetulnya di sana. Memang tidak ada syarat secara khusus bahwa sekolah boleh dibuka atau tidak, tergantung pada vaksinasi, tetapi pemerintah sendiri mengejar vaksinasi untuk para pendidik dan tenaga kependidikan tadi.
Ya, pemerintah mengejar vaksinasi untuk tenaga pendidikan tadi ya. Saya ke Pak Isa Ansori, ada sebetulnya 5 siap yang disyaratkan jika pembelajaran tatap muka ini dilakukan. Bagaimana kesiapan dari institusi pendidikan, infrastruktur, guru, dan siswa sendiri Pak untuk wilayah Jawa Timur? Ya, 2 minggu yang lalu kami melakukan survei kecil di beberapa sekolah, ya kan, di Kabupaten Lamongan, kemudian di Kota Surabaya berkaitan dengan kesiapan sekolah sebetulnya pembelajaran tatap muka. Dan yang kedua disyaratkan bahwa pembelajaran tatap muka itu harus ada persetujuan orang tua. Nah, dari survei yang kita bagi melalui online dari 675 wali murid, ya kan, di tingkat SD 97,5% itu mengatakan orang tua siap menjalankan pembelajaran tatap muka. 2,5% mereka masih ada kekhawatiran yang disebut dengan klaster sekolah tadi. Nah, saya kira kalau masyarakat siap, maka sekolah mesti juga harus mempersiapkan, karena ini prinsip keadilan. Artinya apa? Bagi yang tidak siap harus dilayani, bagi yang sudah siap juga harus dilayani. Dan yang perlu saya tekankan, cara berpikir kita mesti kita balik. Sekolah itu sebetulnya menjadi tempat yang tertib, tempat yang terpelajar, dan tempat yang mudah diatur. Sehingga menurut saya secepat mungkin membuka proses tatap muka itu adalah upaya untuk membantu pemerintah menekan penyebaran COVID di tingkat anak-anak. Coba bayangkan ketika anak-anak itu tidak berada di sekolah, tidak semua orang tua punya kemampuan untuk mendampingi putra-putrinya. Nah, ketika anak-anak itu tidak berada di sekolah dan kemudian orang tuanya tidak mampu mendampingi, anak-anak justru berada di jalanan. Dan saya kira di jalanan tidak ada apa yang disebut dengan protokol kesehatan itu sendiri. Sehingga menurut saya sudah saatnya cara kita berpikir kita rubah, bahwa sekolah itu bukan tempat penyebaran klaster, justru sekolah itu membantu anak pemerintah untuk menekan penyebaran COVID pada tingkat anak-anak. Saya kira itu prinsipnya. Baik, kalau di Jawa Timur sendiri, Pak Isa melihat dari sekolah sendiri itu sudah siap belum Pak? Dan berapa persen kira-kira yang siap untuk menggelar pendidikan ataupun pembelajaran tatap muka ini? Mengingat di Jawa Timur itu hari ini penambahan kasus hariannya ada dalam posisi yang tertinggi Pak. Iya, artinya kan pendekatannya kan sekarang tidak bisa kemudian ketika Jawa Timur itu tinggi, nah Jawa Timur tinggi itu kan ada 38 kabupaten, ya kan? Tidak kemudian kalau Jawa Timur tinggi terus didominasi satu kabupaten atau beberapa kabupaten yang lainnya kemudian dilarang untuk membuka. Sementara dari kesiapan sekolah, dari kesiapan masyarakat itu semuanya siap. Upaya pemerintah sekarang sudah cukup bagus kan, dilakukan vaksinasi terhadap tenaga pendidikan, lalu ada upaya dari pemerintah daerah melakukan vaksinasi kepada siswa. Saya kira upaya-upaya bagus ini mesti harus diikuti oleh kebijakan-kebijakan yang lebih maju. Jangan sampai begini, upayanya sudah bagus tapi kebijakannya tetap stagnan seperti awal-awal pandemi misalnya seperti itu. Baik. Nah, kalau bicara kesiapan sejak bulan Oktober 2020, ya kan? Sejak bulan Oktober 2020, Dewan Pendidikan melakukan survei di seluruh wilayah Jawa Timur, 750 sekolah, 5.000 guru dan kepala sekolah. Dari 5.000 guru dan kepala sekolah itu 88% mengatakan siap untuk menjalankan proses pembelajaran tatap muka dengan syarat protokol kesehatan dijalankan. Nah, dari 750 sekolah itu 92% sekolah menyatakan siap. Nah, menurut saya kalau bicara kesiapan, sekolah sebenarnya sudah siap. Cuman sayangnya ketika proses belajar tatap muka akan dimulai oleh pemerintah, kemudian muncul isu-isu baru, ya kan? Saya mencatat, ketika pemerintah sedang berupaya untuk mengembalikan proses belajar tatap muka di bulan September, itu kemudian bulan September tahun 2020, bulan Juli pertama, bulan Juli 2020 muncul kemudian isu bahwa klaster sekolah.
kemudian ketika akan dicoba bulan Oktober muncul lagi isu klaster sekolah. Bulan Januari akan dicoba lagi muncul klaster sekolah. Padahal bulan Desember terjadi perhelatan pilkada. Nggak ada itu yang namanya klaster pilkada. Menurut saya mesti kita harus fair kan begitu ya. Bahwa pembelajaran tatap muka itu sebagai sebuah hak yang harus dijalankan. Sebagai kewajiban pemerintah yang harus dijalankan, dan itu hak anak-anak untuk mendapatkan pembelajaran yang baik. Bahwa kemudian ada kekhawatiran, saya kira cara berpikir kita yang harus dirubah. Bahwa sekolah adalah tempat yang tertib, tempat yang baik untuk membantu pemerintah menekan penyebaran wabah COVID pada anak-anak. Pak Sony, mengubah cara berpikir saja kan mungkin barangkali tidak cukup ya Pak. Bagaimana kemudian upayanya agar anak-anak ini betul-betul aman Pak Sony? Apa yang harus betul-betul dilakukan oleh semua pihak agar anak-anak yang berangkat ke sekolah, seperti tadi disebutkan Pak Isa, sekolah itu menjadi tempat yang aman. Mungkin di sekolahnya aman, tapi di dalam perjalanan dan sebagainya, bagaimana agar siswa ini bisa tetap mendapatkan haknya sekolah, tapi juga tetap aman, tidak terpapar COVID-19? Ya, baik Mbak Dina. Jadi kita bekerja mengambil keputusan dengan data, ya, tidak dengan opini. Nah, yang pertama sudah ditetapkan bahwa sekolah yang akan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas harus memenuhi daftar periksa, ya, dari mulai kesiapan fasilitasnya, lalu kelengkapan data mengenai status kesehatan pendidik, tenaga kependidikan, dan seterusnya. Lalu kemudian yang kedua, bahwa pemerintah daerah atau satgas daerah wajib melakukan pengawasan terhadap persiapan dan pelaksanaan pembelajaran satuan pendidikan, ya. Lalu kemudian yang kita minta juga ada kombinasi pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh. Jadi itu opsional bagi orang tua yang memilih anaknya untuk PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas, boleh. Bagi orang tua yang memilih anaknya untuk pembelajaran jarak jauh, boleh. Nah, kemudian protokol kesehatan yang disiapkan itu dari mulai anak berangkat ke sekolah, di dalam sekolah, sampai dari sekolah kembali ke rumahnya lagi. Jadi kita harus memastikan bahwa tidak ada atau potensi penularannya menjadi sangat rendah. Nah, makanya harus ada simulasi. Ya, harus ada simulasi, lalu juga daerah, pemerintah daerah, satgas daerah maupun sekolah diminta untuk menyediakan sarana transportasi bagi anak-anak tadi. Nah, harus ada upaya mitigasi yang sifatnya preventif, ya. Preventif dari mulai pendataan tadi, lalu kemudian yang kita minta adalah setiap sekolah punya satgas sekolah. Nah, sampai hari ini baru 58% sekolah yang punya satgas sekolah. Di satgas ini tugasnya melakukan fungsi pencegahan, penegakan protokol kesehatan, penanganan, dan seterusnya. Lalu kemudian kan preventif juga penyediaan fasilitas dari mulai tempat cuci tangannya, lalu kemudian toiletnya, apakah layak atau tidak, tanda-tanda jaga jarak, dan seterusnya. Lalu kemudian juga kita minta ada sosialisasi secara terus-menerus mengenai protokol kesehatan. Lalu kalau ada sampai terjadi kasus, maka harus ada penanganan yang tepat, koordinasi dengan Fasyankes setempat, disinfeksi ruangan, dan seterusnya. Lalu kemudian juga mendata mereka yang mengalami kasus positif dan melakukan testing maupun penelusuran kontak erat. Jadi memang ini menjadi tantangan kita. Masih cukup banyak, hampir 60% sekolah yang belum menyiapkan transportasi khusus ke pusat layanan kesehatan. Karena bagaimanapun juga kita melihat data, ya, kita harus bersandar pada data. Berdasarkan datanya CDC di Amerika, sekarang jumlah anak yang terpapar COVID-19 meningkat, ya. Lalu kemudian jumlah kematian anak yang terpapar COVID-19 juga naik. Nah, makanya kita perlu kehati-hatian, tetapi betul bahwa kita akan mendorong anak-anak kita untuk bisa sekolah lagi, tetapi juga dengan kerjasama semua pihak, sehingga betul-betul pelaksanaannya relatif rendah risiko penularan COVID-19. Baik Pak Sony dan juga Pak Isa, nanti kita sambung kembali, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Bicara akan kembali usai jeda berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kita lanjutkan kembali perbincangan mengenai pembelajaran tatap muka terbatas. Saya ke Pak Isa Ansori.
Pak Isa, ketika nantinya pembelajaran tatap muka ini dilakukan, tentu yang menjadi tantangan yang seperti tadi disampaikan Pak Sony adalah bagaimana pengawasannya. Tadi disebutkan bahwa Satgas Sekolah hingga saat ini yang terbentuk baru sekitar 58%. Artinya masih ada 40% lebih sekolah yang tidak ada Satgas Sekolahnya. Bagaimana tanggapan Pak Isa soal ini? Ya, jadi di dalam pelaksanaan itu sekolah melaksanakan begini. Dari kuesioner itu memastikan berangkat dengan siapa, pulangnya dijemput jam berapa gitu. Karena sekolah sudah menetapkan proses belajarnya mulai jam berapa sampai jam berapa. Ketika berangkat itu diantar oleh siapa, kemudian sekolah melakukan proses pulang jam berapa, itu sekolah sudah ada MOU dengan orang tua semuanya. Sehingga menurut saya apa yang menjadi kekhawatiran bahwa di dalam proses itu ketika antara sekolah itu tidak terjadi kejelasan, saya kira nggak benar. Karena apa? Sekolah sudah menetapkan jam belajar itu seperti apa, mulai jam berapa sampai jam berapa, kemudian yang kedua diantar oleh siapa dan pulangnya dijemput jam berapa, itu yang dilakukan oleh sekolah. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa ketika anak-anak, jadi gini, sekolah itu tidak mungkin melakukan upaya sendirian, tentu butuh partisipasi wali murid. Kalau misalkan disyaratkan harus ada kendaraan yang bisa menjemput, saya kira tidak semua sekolah punya kemampuan untuk menjemput siswanya, kan seperti itu. Sehingga yang dibutuhkan adalah keterlibatan. Nah, proses keterlibatan itu di dalam kuesioner yang diedarkan itu ada siapa yang mengantarkan, jam berapa diantarkan, kemudian sampai di sekolah dijemput jam berapa, itu menjadi sebuah kesepahaman. Yang kedua, persiapan di sekolah. Saya kira sekolah sangat paham di dalam proses PTM itu ada hal-hal yang harus dipenuhi. Ada satgas kesehatan, satgas COVID di setiap sekolah, kemudian ada protokol kesehatan, ada persyaratan-persyaratan itu saya kira sudah bisa dipenuhi oleh sekolah. Nah, menurut saya kalau situasinya kemudian mereka sudah siap semua, saya kira tidak ada alasan lagi bahwa sekolah itu kemudian proses belajar tatap muka kemudian tidak dilakukan. Yang ketiga, kekhawatiran misalkan tadi ketika anak-anak itu berada di sekolah, ya misalkan berada di sekolah, interaksinya seperti apa? Nah, saya kira kan ada persyaratan yang sudah dijalankan. Gurunya sudah dilakukan vaksinasi, muridnya sudah dilakukan vaksinasi, sehingga sebetulnya proses-proses yang harus diikuti sudah dijalankan oleh sekolah. Sehingga menurut saya ini momentum bagi pemerintah untuk memastikan proses belajar tatap muka itu bisa segera dimulai, karena anak-anak selama 2 tahun sudah kehilangan kesempatan belajar yang baik. Nah, di satu sisi kesiapan sekolah dan kesiapan orang tua sudah ada, sehingga tinggal bagaimana mengatur supaya apa yang menjadi kekhawatiran Satgas Covid itu bisa dicegah dan kemudian proses belajar bisa dilakukan dengan baik. Baik, Pak Sony, sebetulnya kalau bicara soal capaian vaksinasi, terutama untuk guru dan tenaga pendidik, ini sudah berapa banyak Pak yang capaiannya? Untuk guru, pendidik, dan tenaga pendidikan itu sudah 55%, sekitar 3,13 juta orang menerima vaksin dosis 1 dan sekitar 2,04 juta orang atau 36% yang menerima vaksin dosis kedua. Angkanya belum terlalu besar ya Pak? Apa kira-kira yang menjadi kendala? Tapi itu Mbak ya, sebarannya ya 55% yang sudah dosis 1, 36% yang sudah dosis 2. Nah, cuma sebarannya ini yang belum merata ya. Seperti di Jakarta itu sudah 82% yang menerima vaksinasi dosis pertama. Tapi seperti di Maluku baru sekitar 24%, di Maluku Utara baru sekitar 18%. Jadi memang sangat variatif antar daerah. Sedangkan usia 12 sampai 17 tahun yang sudah menerima vaksinasi, dosis pertama itu sekitar 10%, dosis kedua itu sekitar 6%, gitu Mbak. Baik, sebetulnya kan harapannya para tenaga pendidik ini sudah divaksin semua begitu ya Pak ya, meskipun siswanya belum, karena siswa kan memang ada usia-usia tertentu yang mungkin belum bisa vaksin.
Apa kira-kira yang menjadi kendala sehingga angka guru atau tenaga pendidikan yang sudah bisa divaksin itu angkanya belum terlalu besar, masih 55%. Apa kendalanya Pak Sony? Ya, ada beberapa kendala, misalkan bahwa guru tersebut memiliki komorbid yang belum bisa terkendali, jadi harus dikendalikan dulu. Jadi kalau ada pendidik atau tenaga pendidikan yang kemudian belum bisa divaksin, maka harus ditunda kan pelaksanaan vaksinasinya. Jadi begitu pemerintah akan melakukan secara serentak, lalu kemudian memang di lapangan itu ada beberapa hal yang menjadi kendala. Kira-kira begitu sih, tapi secara umum ini akan dikejar terus kok oleh Kementerian Kesehatan. Pak Isa, nanti teknisnya bagaimana apabila ada guru yang belum divaksin karena tadi ada komorbid barangkali, apakah tenaga pendidik tersebut tetap datang ke sekolah memberikan pembelajaran tatap muka atau bagaimana Pak pengaturannya? Pak Isa. Oh ya, kalau di Jawa Timur itu kan guru-guru yang diindikasikan mengalami komorbid dan belum melaksanakan vaksinasi, mereka tidak bisa melakukan proses pembelajaran tatap muka. Tapi yang perlu diingat begini, dalam masa pandemi itu semua sekolah, ya, yang saya tahu sekolah-sekolah itu menyiapkan dua model belajar, yang satunya daring, yang satunya luring, ya kan. Bagi mereka yang tidak siap, ya kan, kalau tadi saya sebutkan angka 2,5% yang tidak siap itu, apakah mereka kemudian harus dipaksa masuk sekolah? Enggak. Ya. Mereka tetap belajar dari rumah dan kemudian di sekolah membentuk tim teaching yang harus melayani mereka. Nah, bagi mereka yang siap maka dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Misalkan hanya 50% masuk sekolah, yang kemudian selebihnya mereka berada di rumah. Besoknya lagi teknisnya saya kira sekolah punya cara masing-masing. Intinya apa? Bahwa siapapun yang kemudian berpotensi, yang dianggap tadi oleh Pak Sony berpotensi menjadi penyebab penularan, maka sekolah melakukan pencegahan. Misalkan guru belum divaksin atau guru dideteksi terindikasi misalkan terpapar, misalkan seperti itu, mereka tidak boleh melakukan proses tatap muka di sekolah seperti itu. Sehingga kalau sudah dilakukan seperti itu, saya kira sekolah sudah dijamin lah, ya kan, untuk bisa melakukan proses belajar tatap muka yang sesuai dengan arahan Satgas Covid. Baik, terakhir Pak Sony dan juga Pak Isa, apa yang betul-betul harus menjadi perhatian semua pihak agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini bisa berjalan dengan baik sesuai harapan dan juga tetap aman bagi para siswa dan juga para guru? Pak Sony. Ya, jadi tetap penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus ini dilakukan dengan pembelajaran tatap muka terbatas dan juga pembelajaran jarak jauh. Tetap dua-duanya harus memiliki pilihan. Lalu kemudian kita mendorong betul dan juga mohon partisipasi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan untuk bersedia divaksinasi. Nah, kemudian orang tua atau wali atau peserta didik dan juga peserta didik itu harus memahami skema dari pelaksanaan protokol kesehatannya seperti apa. Jadi sosialisasi kepada orang tua, wali murid dan juga para peserta didik ini menjadi sangat penting, sehingga di dalam pelaksanaannya nanti, karena kan sebelumnya uji coba ya, nah ketika dilakukan secara serentak nanti misalkan ternyata mungkin saja di dalam pelaksanaannya masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan. Jadi harus ada sosialisasi yang benar. Lalu kemudian pemerintah pusat, pemerintah daerah itu wajib melakukan pengawasan lah terhadap pelaksanaan pembelajaran ini. Dan kita berharap bahwa betul-betul kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka ini dengan aman atau minim dari risiko penularan COVID-19. Ya. Pak Isa, silakan. Ya, kata kuncinya sebetulnya sinergi, ya kan, antara orang tua, pemerintah, dan sekolah. Nah, kalau kemudian sekolah siap, kemudian orang tua siap, pemerintah mesti juga harus siap. Nah, dalam konteks pemerintah, salah satu persyaratannya adalah semua harus divaksin. Nah, saya berharap melalui Pak Sony, mudah-mudahan didorong, ya kan,
semua daerah yang menjadi persyaratan itu, semua guru sudah dilakukan vaksinasi, semua siswa sudah dilakukan vaksinasi, sehingga kemudian ini menjadi aman, menjadi nyaman semuanya kan begitu. Sehingga menurut saya bolanya sekarang ada di pemerintah, ya kan. Sebaran vaksin secepatnya bisa diupayakan merata, ya kan, sehingga anak-anak tervaksinasi, guru tervaksinasi, sehingga kemudian bersekolah itu melakukan proses belajar tatap muka itu bisa dijalankan dengan aman. Saya kira itu, Mbak. Baik. Perlu sinergi semua pihak agar pembelajaran tatap muka ini bisa berjalan dengan baik itu melalui sosialisasi, tadi disebutkan juga pengawasan dan juga percepatan vaksinasi ya. Terima kasih Pak Sony Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, dan juga Pak Isa Ansori, Anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur. Terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami. Selamat malam dan salam sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Yuk. Ya, dan saudara, demikian Indonesia Bicara malam hari ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami selama 1 jam ini. Selamat malam dan sampai jumpa.